Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas terkait teori perilaku konsumen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Lydia Tasya Putri. Yang kedua, Nita Sela Febrianti. Yang ketiga, Zania Febrianti. Ya, langsung saja, mari kita mulai dari definisi teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen terbentuk dari 3 kata, yakni teori, perilaku, dan konsumen. Teori merupakan sebuah landasan berpikir atau kerangka konseptual yang mendasari seseorang untuk memahami fenomena atau realita yang terjadi. Yang kedua, perilaku merupakan sebuah proses bertindak yang ditunjukkan, dapat dilihat, dan dapat dipahami. Dan yang ketiga, konsumen merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi untuk mengurangi nilai guna barang atau jasa. Dengan mendefinisikan masing-masing kata tersebut, tentu dapat dipahami secara utuh bahwa teori perilaku konsumen mempunyai definisi sebagai berikut. Kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami proses dan tahapan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok guna memanfaatkan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, upaya untuk memahami perilaku konsumen dapat dilakukan dengan 3 sudut pandang analisis. Dengan sudut pandang ini dapat dipahami bahwa bagaimana perilaku konsumen sebelum melakukan pembelian, saat atau ketika pembelian, serta apa yang dilakukan konsumen pasca atau setelah pembelian terjadi. Yang pertama, sebelum pembelian itu merupakan pemahaman terhadap perilaku konsumen sebelum melakukan pembelian sangat terkait dengan tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum membeli barang atau jasa. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Philip Kotler. Nah, di sini Kotler mampu menyajikan dengan sangat sistematis tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan pembelian. Lalu dilanjut dengan saat atau ketika pembelian. Lalu yang terakhir, pasca pembelian atau setelah pembelian. Pembahasan tentang perilaku konsumen dari aspek pasca pembelian sangat terkait dengan perilaku konsumen setelah membeli barang atau jasa. Nah, tokoh yang terkenal yang memberikan teori tentang pendekatan pasca pembelian adalah Hermann Heinrich Goosen. Nah, ketika sudut pandang inilah yang digunakan sebagai dasar oleh pakar-pakar ekonomi, sehingga para pakar ekonomi dapat menyajikan berbagai teori perilaku konsumen yang berbeda antara pakar satu dengan yang lain. Selanjutnya, membahas sedikit tentang penemuan Goosen. Nah, Goosen memulai analisisnya dengan menggabungkan 3 variabel penting, yakni anggaran, kuantitas, serta kepuasan atau utility. Anggaran di sini terkait dengan berapa banyak anggaran atau keuangan yang dimiliki konsumen untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua, kuantitas terkait dengan berapa banyak jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, kepuasan atau utility terkait dengan ukuran seberapa puas konsumen setelah menggunakan atau mengonsumsi barang atau jasa. Ukuran ini dibandingkan dengan anggaran yang digunakan konsumen dan jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, ketiga variabel tersebut menjadi landasan analisis dari Goosen, sehingga Goosen mampu menghasilkan sebuah hukum yang sangat terkenal, yakni hukum Goosen, yang kemudian dijadikan analisis teori nilai guna kardinal serta ordinal. Pada slide selanjutnya ini akan dibahas mengenai jenis perilaku konsumen.
Ada sebuah perdebatan menarik yang mencoba memahami hakikat konsumen tersebut, mengapa bersikap rasional maupun sebaliknya bersikap secara irasional ketika melakukan konsumsi suatu barang atau jasa. Para pakar ekonomi sendiri tidak dapat menentukan dengan pasti apakah konsumen tersebut bertindak secara irasional ataupun secara rasional. Namun yang dapat dipastikan bahwa seseorang terkadang bertindak secara rasional, namun di sisi lain juga bisa bertindak secara rasional. Di situ bisa kita lihat ada dua jenis perilaku, yang satunya rasional dan irasional. Pertama, kita akan membahas yang rasional terlebih dahulu. Perilaku konsumen rasional mempunyai karakteristik utama, yakni berhati-hati dalam melakukan tindakan konsumsi. Mereka selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dilakukan. Nah, kelompok ini mempunyai 4 ciri utama, yakni butuh, optimal value, harga, serta kualitas. Butuh di sini itu maksudnya mereka mengkonsumsi hanya berdasar pada kebutuhan, seperti itu. Sedangkan optimal value, mereka selalu berupaya melakukan optimalisasi value, artinya tindakan konsumsi hanya dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang terbaik. Mereka tidak melakukan tindakan konsumsi yang sia-sia. Seperti itu. Yang selanjutnya harga. Nah, kelompok ini tuh cenderung berhati-hati, atau bisa dikatakan sangat berhati-hati. Mereka selalu melakukan perbandingan harga untuk mendapatkan harga terbaik. Seperti itu. Selanjutnya kualitas. Kelompok ini selalu ingin mendapatkan barang dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya, perilaku konsumen yang irasional. Nah, konsumen yang bertindak secara irasional di sini mempunyai 3 ciri utama yang menonjol. Yang pertama, mudah terpengaruh orang lain. Yang kedua, memiliki keinginan dan gengsi yang tinggi. Yang ketiga, promosi. Nah, terpengaruh orang lain maksudnya di sini tuh cenderung melakukan konsumsi dikarenakan adanya pengaruh dari orang lain. Setiap tindakannya ingin meniru dan mengikuti apa yang orang lain lakukan. Sedangkan keinginan dan gengsi yang tinggi dalam artian mereka mengonsumsi segala sesuatu berdasarkan keinginan mereka dan gengsi. Mereka tidak peduli apakah mereka membutuhkan barang tersebut atau tidak, ataupun barang tersebut bermanfaat atau tidak. Yang selanjutnya, promosi. Dalam hal ini promosi menjadi penentu kegiatan konsumsi dari kelompok ini. Terkadang kelompok ini tidak butuh, namun karena promosinya yang menarik, akhirnya mereka membeli barang tersebut. Seperti itu. Nah, di slide selanjutnya ini membahas tentang faktor apa yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, ternyata ditemukan ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama sosial, yang kedua kultural, yang ketiga personal, dan yang keempat psikografis. Sosial di sini terkait dengan keberadaan lingkungan sosial orang-orang terdekat yang berada di lingkup konsumen. Sedangkan kultural terkait dengan adat istiadat maupun budaya sekitar akan berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya personal terkait dengan aspek internal yang ada pada diri seseorang, misalnya terkait dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang terakhir psikografis terkait dengan aspek psikologis seseorang, suka tidak suka, selera, serta pola hidup yang lainnya. Ketika seseorang mengonsumsi barang atau jasa, mereka akan merasakan apa yang namanya kenikmatan atau kepuasan. Tingkat kepuasan ini yang bisa dikatakan sebagai nilai guna atau utility. Nah,
Misalnya itu seperti ini. Di sini sudah terdapat contohnya. Ada dua orang yang sama-sama memakan mie ayam. Satu orang menikmati mie ayam, sedangkan satu orang yang lain lebih suka sate. Hal tersebut terjadi karena konsumen mempunyai perbedaan selera. Kan yang satunya lebih selera makan mie ayam, yang satunya selera sate. Maka dari itu konsumen mempunyai persepsi yang berbeda terhadap nilai gunanya. Seorang penikmat mie ayam akan memberikan nilai semangkok dengan nilai 100. Sedangkan seorang penikmat sate yang saat ini memakan mie ayam akan memberikan nilai lebih rendah dari seorang penikmat mie ayam tadi. Di situ terlihat jelas bahwa nilai guna barang atau jasa dipersepsikan berbeda oleh setiap orangnya. Nah, bisa dikatakan nilai guna suatu barang atau jasa dipersepsikan berbeda oleh setiap orang. Nah, itu merupakan kata kuncinya dari nilai guna atau utility. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang total utility atau total nilai guna, yaitu mencerminkan akumulasi tingkat kepuasan yang dirasakan seseorang ketika mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Seperti pada kurva di bawah ini, yaitu kurva nilai guna total bermula dari titik 0 yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang X. Selanjutnya akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi dan pada akhirnya akan turun apabila konsumsi melebihi 8. Kemudian di sampingnya adalah marginal utility, yaitu mencerminkan tambahan rasa puas yang diperoleh seseorang pada setiap unit tambahan yang mereka konsumsi. Seperti pada kurva di bawah ini, kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah 8 yang menunjukkan nilai guna adalah negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah teori nilai guna kardinal. Di dalam teori nilai guna kardinal ini memiliki 5 asumsi dasar, yaitu yang pertama adalah utility atau nilai guna yang dapat diukur dan dinotasikan dengan nilai tertentu. Terkadang nilai guna dinotasikan dengan jumlah uang. Kemudian yang kedua adalah marginal utility, dijadikan sebagai komponen utama dalam proses melakukan analisis dalam konsep nilai guna kardinal. Kemudian yang ketiga adalah konsumen diasumsikan bertindak secara rasional sehingga apapun yang dilakukan konsumen selalu penuh dengan perhitungan. Kemudian yang keempat adalah pendapatan konsumen relatif tetap. Kalaupun terjadi perubahan, fluktuasinya tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kelima adalah uang dipersepsikan sebagai sesuatu yang bernilai subjektif. Maksudnya adalah bagi sebagian orang uang 15.000 teramat besar, tetapi bagi sebagian orang lain dianggap biasa saja dan ada yang menganggapnya sedang. Inilah yang dimaksud dengan konsep subjektif, nilai yang dipersepsikan berbeda oleh setiap orang. Kemudian yang selanjutnya adalah The Law of Diminishing Return, Gosen 1, yaitu menjelaskan bahwa jika seseorang mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara intensif dalam jangka waktu yang lama, maka tambahan rasa puas atau kenikmatan yang diperoleh semakin lama akan semakin menurun, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan kebosanan. Misalnya adalah jika Joko disuruh menghabiskan 5 mangkok soto, pada saat makan pertama rasanya adalah senang. Kemudian pada mangkok kedua rasanya adalah senang. Kemudian pada mangkok ketiga rasanya kenyang dan pada akhirnya Joko tidak mampu untuk menghabiskan 5 mangkok. Kemudian selanjutnya adalah hukum Gosen 2. Hukum ini lebih membahas tentang pola perilaku konsumen yang mengonsumsi berbagai macam barang atau jasa. Konsumen tidak hanya mengkonsumsi satu barang, tetapi mereka mengkonsumsi lebih dari satu barang. Namun demikian, konsumen harus memikirkan kombinasi terbaik, karena konsumen mempunyai keterbatasan anggaran untuk membeli atau mengkonsumsinya. Oleh karena itu, hukum Gosen 2 berbunyi, konsumen akan mengkonsumsi kombinasi barang atau jasa dengan intensif nilai yang sama. Contohnya adalah seorang perempuan yang lapar
mempunyai sejumlah uang, kemudian ia memutuskan untuk membeli semangkok bakso, segelas es teh, dan jeruk. Perempuan tersebut mempersepsikan nilai bakso dengan nilai 100, segelas es teh dengan nilai 100, dan jeruk dengan nilai 90. Bakso mempersepsikan dengan nilai 100 karena ia sangat lapar. Es teh dipersepsikan 100 karena ia sangat haus, sedangkan jeruk 90 karena ia hanya menginginkannya. Masing-masing nilai barang yang dikombinasikan mempunyai nilai yang hampir sama. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat pemaksimuman utilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya. Kepuasan maksimum yaitu apabila MU produk A per harga A sama dengan MU produk B per harga B. MU merupakan marginal utility. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai utilitas maksimum. Efek substitusi atau pengganti itu ketika harga yang lebih tinggi menyebabkan substitusi barang-barang lain untuk memenuhi kepuasan. Kemudian efek pendapatan, yaitu peningkatan harga menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas yang diinginkan. Selanjutnya yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen yaitu kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan konsumen. Jadi di sini bisa kalian lihat pada grafiknya, misal yang paling tinggi itu $100. Nah, $100 itu adalah kesediaan orang membayar barang tersebut. Nah, jika semakin rendah harga yang ditawarkan, maka permintaan juga akan semakin banyak. Jadi prinsipnya pada surplus konsumen yaitu jika semakin rendah harganya maka akan semakin besar konsumer surplusnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori nilai guna ordinal berasumsi bahwa 1. Kepuasan tidak dapat diukur, sangat berbeda dengan teori nilai guna kardinal. 2. Konsumen punya anggaran atau uang yang cukup. Yang ketiga, konsumen mempunyai alternatif pilihan lain yang dapat dikonsumsi. Yang keempat, konsumen konsisten dengan pilihannya. Kemudian yang kelima, konsumen bertindak secara rasional. Kemudian muncul pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam model kurva kepuasan sama atau indifference curve. Nah, indifference curve merupakan kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama. Ciri-ciri dari indifference curve yaitu berlereng atau slope negatif. Hal ini menunjukkan apabila dia ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak, maka harus mengorbankan konsumsi terhadap barang Y. Cembung ke titik origin atau konveks. Derajat penggantian antar barang konsumsi semakin menurun. Hal ini masih berkaitan dengan hukum Gosen, di mana apabila pada titik tertentu semakin banyak mengkonsumsi barang X akan mengakibatkan kehilangan atas barang Y. Tidak begitu berarti dan sebaliknya atas barang Y. Kemudian yang ketiga yaitu tidak saling berpotongan. Kurva indifference menggambarkan kombinasi dua macam input untuk menghasilkan output yang sama. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk kombinasi antara barang X dan Y artinya semakin ke kanan atas menjauhi titik origin, makin tinggi tingkat kepuasannya. Nah, selanjutnya di sini adalah bentuk dari kurva indifference. Sesuai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi,
di mana kurva indifference ini berlereng slope atau negatif. Kemudian cembung ke titik origin. Maksudnya cembung ke titik origin yaitu yang bagian kurvanya ini cembung, tidak cekung ke dalam. Kemudian tidak saling berpotongan. Jadi curve indifference ini tidak saling berpotongan. Kemudian turun dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk kombinasi antara barang X dan Y, artinya semakin ke kanan atas menjauhi titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Maksudnya yaitu titik origin itu yang bawah, paling kiri itu yang 0. Itu jika semakin ke kanan maksudnya antara barang Y itu jika semakin ke kanan maka akan semakin tinggi tingkat kepuasannya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau ada yang tidak paham, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.